Saudaraku, salah satu kebutuhan terbesar manusia yang tersembunyi yaitu keinginan untuk didengarkan. Dari sekedar mendengarkan sharing pengalaman langsung atau bahkan podcast atau pesan audio yang berisi keluh kesah hidup, dan bahkan sampai pada ruang-ruang konseling, kebutuhan untuk didengarkan bukan hanya sekedar aktivitas komunikasi, namun merupakan pintu masuk pada penyembuhan jiwa. Namun, banyak pula manusia yang cenderung berpaling dan menutup telinga sehingga tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Penolakan untuk mendengarkan mulai dari acuh tak acuh atau bahkan dapat berakhir dengan serangan terhadap orang lain, seperti terjadi pada para pendengar Santo Stefanus yang sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Sejalan dengan itu, kita juga dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan tidak hanya berarti menangkap setiap perkataan Tuhan, tetapi pada dasarnya terhubung relasi dialogis antara Allah dan umatnya. Rasul Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran. Tuhanlah yang berinisiatif, Ia berbicara kepada kita dan kita menjawab dengan mendengarkannya. Pada akhirnya, pendengaran ini pun berasal dari rahmat-Nya. Sama seperti anak baru lahir yang menanggapi tatapan dan suara ibu dan ayahnya. Santo Agustinus mendorong kita untuk mendengarkan dengan hati. Corde audire, yang artinya hati yang mendengarkan. Untuk menerima kata-kata tidak hanya secara lahiriah melalui telinga, tetapi secara rohani dalam hati kita. Karena memang benarlah bahwa mendengarkan itu harus dimulai dengan kecintaan pada orang dan perkataannya. Hanya dengan memperhatikan siapa yang kita dengarkan, apa yang kita dengarkan, dan bagaimana kita mendengarkan, kita dapat tumbuh dalam seni berkomunikasi yang intinya bukanlah teori atau teknik, tetapi keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan. Saya Monsinyur Inong Ngutra, Uskup Diosis Amboina di Maluku dan Maluku Utara, hendak menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan Hari Komunikasi Sedunia. Saudaraku, di dalam gereja juga ada kebutuhan besar untuk mendengarkan suara Allah dan saling mendengarkan satu sama lain. Inilah hadiah yang paling berharga dan menghidupkan yang dapat kita tawarkan satu sama lain dalam hidup kita. Tantangan kita adalah menemukan makna suara Allah dalam setiap kata dan setiap orang yang berbicara kepada kita. Pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56 ini, Paus Fransiskus mengajak kita sekalian untuk mendengarkan dengan hati telinga. Paus mengundang Anda dan saya untuk mampu membuka pintu pendengaran pada Allah dan juga pada sesama, terutama orang-orang kecil dan sederhana. Pasangkanlah telingamu untuk mendengarkan jeritan hati mereka. Jangan menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telinga di dalam hatimu, agar engkau mampu untuk berbagi rasa dengan sesama. Inilah komunikasi sejati yang dikehendaki oleh Tuhan bagi Anda dan saya. Saudara-saudara terkasih, akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Komunikasi Sedunia.